Show me your friends and I'll show you your future. That's one of your top It is. three pieces. Show me your friends and I'll show you your future. You want to know why you're all fucked up? Just look at the fucking bums you hang around with. Show me your friend and I show you your future. Wih, serem ya. Itu Dan Pena yang ngomong. Dan Pena itu salah satu milioner juga, ya. Show me your friend and I show you your future. Waduh. Tapi dipikir-pikir itu benar juga. Coba serang perhatiin deh. Mungkin punya teman, mungkin sobat-sobat sakti ada yang punya teman yang dari dulu hingga saat ini itu lingkungannya itu aja. Yang bisa dia, I don't know, mungkin seorang anak komplek atau apa, dan nongkrong situ aja. Ya, setelah dewasa pun hingga sekarang pun, ya dia seperti itu, gitu loh, nggak berubah. Coba, teman-teman coba lihat ke diri teman-teman sendiri. Pasti kan udah berapa kali mengalami perubahan ini kan, lingkungan, ya nggak? Coba benar-benar perhatiin, kita berubah nggak dari perubahan lingkungan tersebut? Pasti kita berubah. Misalnya cita-cita kita ingin menjadi eksekutif yang sukses, ya. Jadi kita kerja sebagai eksekutif di sebuah perusahaan multinasional, lalu kita bisa sukses. Nah, kita mesti hangout sama orang-orang yang seperti itu, karena akhirnya kita kebawa cara berpikirnya, kebiasaannya, bagaimana mereka lembur, bagaimana mereka menilai sesuatu. Itu kan kita akan berubah dengan sendirinya. Misalnya kita ingin menjadi seorang pengusaha gitu ya, kita ingin menjadi pengusaha, ya kita harus juga bergaul dengan para pengusaha tersebut, dengan entrepreneur tersebut, karena mereka cara melihat sesuatu pun akan berbeda gitu. Dan ini bukan hanya pergaulan ya, ini semuanya yang masuk ke yang kita rasakan oleh panca indera kita. Jadi nggak hanya pergaulan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang ada di lingkungan kita, apa yang kita alami itu akan sedikit banyaknya akan mempengaruhi sikap kita, cara berpikir kita, cara berbicara kita. Jadi apa yang kita tonton, apalagi kalau misalnya zaman pandemik ini tentu kita jarang hangout, berarti apa yang kita lihat, apa yang kita tonton di YouTube dan segala macam itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Gitu. Jadi juga hati-hati untuk yang mempunyai anak, itu perhatikan juga karena itu kan merubah cara berpikir mereka. Gitu. Nah, Dan Pena itu pernah berbicara seperti ini. Tulis beberapa target kamu, ya, beberapa target kamu, beberapa goals kamu. Tulis di sebuah kertas, ya. Beberapa goals kamu, misalnya kamu ingin menjadi pengusaha apa sukses, lalu itu long termnya, short termnya apa, goal menengahnya apa, tulis di sebuah kertas. Lalu di kertas lainnya tulis orang-orang yang kamu kontak tiap hari, ya, yang kamu bergaul tiap hari, baik itu bergaul secara bertemu fisik maupun hanya lewat WhatsApp, I don't know, WhatsApp group mungkin, pokoknya people that you hang out with, ya, lingkungan kalian. Tulis satu kertas. Habis itu temuin, kira-kira dari daftar temen ini ada nggak yang bisa menunjang goals kalian? Kalau misalnya jawabannya ternyata hanya sedikit atau malah nggak ada, itu kacau, men. Lu nggak akan kena dapat support oleh lingkungan lu untuk mencapai goals ini, gitu. Karena memang itu pengaruh. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang, katakan Anda ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu ya, pengusaha dari mulai yang kecil, dia dari mulai pengusaha yang sukses dari kecil hingga bisa mempunyai sebuah usaha yang baik misalnya. Anda ceritanya yang seperti itu. Maka carilah, bergaulah dengan orang-orang yang kira-kira bisa mensupport itu, ya. Walaupun kadang-kadang walaupun misalnya dia belum sukses, tapi dia sudah kelihatan progresnya gitu loh.
Nah, bergaul sama mereka. Nanti kebiasaan-kebiasaan itu kita akan berubah. Cara berpikir mereka kita akan otomatis akan berubah gitu loh. Daripada Anda cuma melihat dari jauh, dari kejauhan gitu, oh mereka begitu ya. Tapi kan nggak merasakan prosesnya, progresnya, gimana mereka trying error mereka gitu. Kita kan nggak bisa tahu. Kadang-kadang kita melihat kan, kita bisa menonton atau mendengar sebuah success story dari orang yang udah sukses, ceritanya gitu ya. Kita kan suka berpikir, wah dia aja bisa, masa kita enggak? Tapi kan itu kita nggak melihat progresnya dia. Kenapa mereka dari hari demi hari mereka ngambil keputusan? Karena kan kesuksesan itu dimulai dari keputusan kita per hari. Misalnya saya memutuskan sesuatu hari ini, dan itu akan berdampak keputusan saya besok, dan itu akan berdampak keputusan saya lusa, dan itu akan berdampak keputusan saya minggu depan, dan itu akan berdampak keputusan saya bulan depan, tahun depan, hingga saat ini gitu. Hingga saatnya nanti, bukan hingga saat ini, hingga saatnya nanti. Sesuatu itu dibuild dari keputusan kita setiap menit ya. Nggak mungkin keputusan kita sekarang begini terus kondisi kita besok itu tidak berkaitan, nggak mungkin. Itu akan selalu berkaitan terus. Nah, itu yang kita pelajari dari orang-orang sukses tersebut. Maka itu kita harus hangout sama mereka supaya kita tahu progresnya, prosesnya gitu. Jangan, nggak bisa kita hanya mendengar secara garis besar, oh dia begini. Kayak saya misal contohnya, saya bilang dulu, wah ya saya bangkrut di Jakarta, akhirnya saya move ke Bali, lalu saya meniti, saya kerja dulu dengan orang selama 6 bulan, lalu saya kerja selama 6 bulan, setelah itu saya putuskan untuk usaha sendiri. Saya mulai buka kayak pakai gerobak di depan toko ya, dengan nyewa 500.000 sehari, berkembang sampai sekarang saya punya hotel. Nah, begitu. Orang mungkin mendengar itu kan, wah hebat ya. Tapi how-nya, gimana saya mengambil keputusan per hari tersebut? Bagaimana ketika saya belum dapat pelanggan, apa yang saya lakukan ketika saya nggak dapat pelanggan? Nah itu kan kita nggak dapat kalau kita nggak hangout. Jadi mulailah hangout dengan orang-orang tersebut, walaupun mungkin kita nggak bisa langsung ke orang yang udah sukses ya, nggak, karena orang sukses pun begini, bukannya mereka sombong, karena mereka akan ingin mencapai yang lebih sukses lagi, maka mereka juga memilih pergaulannya gitu. Jadi memang harus bertahap. Mungkin katakan untuk berapa tahun sekarang bergaul sama si A, nanti 2 tahun kemudian atau tahun depan pergaulan kita akan berubah ya, karena kita emang berubah, berarti kita emang bagus, justru kita melakukan progres. Berarti kalau ruang lingkup kita berubah, misalnya tadi kita ruang lingkup kita sesama OB misalnya, habis itu kita mulai ke eksekutif, habis itu kita mulai masuk ke middle management, manager misalnya, lalu kita akhirnya ke bergaul, kita naik pangkat, bergaulnya berubah lagi, jadi ke top manager, akhirnya ke owner. Emang begitu, bukannya kita sombong. Ingat, saya bilang teman bergaul ya, bukan teman. Jadi yang saya maksud bukan kita nggak boleh berteman dengan siapa aja. Kita harus berteman dengan siapa aja, kita harus ya. Kita harus ramah, karena ya kayak saya aja, kalau saya nggak berteman dengan siapa aja, mungkin tempat saya juga sepi, orang nggak ada yang mau datang ke sini, yang punya sombong gitu kan. Kita harus berteman sama siapa. Yang saya maksud di sini adalah people that you hang out with ya, yang lingkar satu kita. Nah itu yang kita mesti pilih-pilih, bukannya karena kita sombong atau apa, karena itulah yang akan mensupport kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara sikap kita. Oh dia caranya begini toh, kita harus tahu gimana mereka bisa sampai tahap itu, bagaimana mereka menghadapi sebuah masalah gitu loh. Kalau kita bergaul sama mereka yang kalau ketemu masalah mabok, maka kita akan ke bawah juga. Begitu ada masalah kita ikutan mabok, karena lingkungan kita begitu. Wah masalah dikit langsung ke klub mabok ya kan, besok masalah lagi. Nah kita kan ke bawah. Nah maka itu kita juga harus milih gitu. Nah itu yang kita cari-cari, yang mereka nggak ceritakan yang mereka tidak sampaikan di umum, gimana mereka menghadapi sebuah masalah gitu. Kalau kita berteman dengan mereka, kan kita ngeliat begitu mereka, aduh men, gue ada masalah nih, penjualan gue begini-begini, gue besok mesti bayar sekian. Nah gimana tuh jadi mereka mensolve-nya? Belum tentu mereka akan menceritakannya. Kadang-kadang mereka sebab melakukan hal-hal yang mungkin sedikit memalukan bagi mereka gitu loh. Oh libur, libur masuk Sabtu. Oh setengah hari.
Sip, hati-hati. Nanti kapan kita ngobrol sama dia tuh. Nah, itu baru merintis usahanya di Bali. Nah, kalau kita ngobrol, dia punya YouTube juga. Nah, apa tadi? Ya, itu yang kita mesti rubah. People that you hang out with, because dialah yang akan mensupport kita gitu ya. Dialah yang akan dari situlah kita akan mendapat mensupport, bukannya membantu ya di sini. Mensupport tuh maksudnya secara tidak langsung. Seperti misalnya kita dapat hal-hal seperti, oh begitu toh mereka caranya men-solve problem, oh begitu toh cara mereka membuat keputusan dan lain-lain. Disitulah akhirnya kita akan ikut gitu loh, kita akan ikut mencapai goal yang kita mau itu gitu. Ya mungkin ada beberapa orang akan mengalami yang lingkar satu kita itu merasa ada sombong, udahlah biarin aja lah, nggak apa-apa. Habis gimana dong? Ya, dalam mencapai sesuatu, dalam memperjuangkan sesuatu kan pasti harus ada korban. Yang penting kita nggak memutuskan silaturahim, kita tetap berhubungan. Ya, jadi seperti itu. Mungkin sekian dulu pada video kali ini. Kalau minta dikupas lebih dalam lagi mengenai bagaimana pergaulan berdampak kepada masa depan kita, makanya Center saya akan bikin yang kedua gitu loh. Kalau ada juga pengalaman atau usulan silahkan komen ya. Kita bikin komen kita itu menjadi seperti WhatsApp group ya, saling mengisi. Walaupun Anda kali nggak kenal, mungkin subscriber A dengan subscriber B, silahkan isi biar seru ya. Kolom komen kita biar seru, biar kayak WhatsApp group gitu ya. Sekian dulu. Jadi ya, pesan saya sebelum saya tutup video ini, coba evaluasi and perhatikan lingkar satu people that you hang out with, oke? Dan ya coba ini juga, bikin daftar yang tadi kayak saya ceritain, bikin daftar. Ini goals, bikin goals, daftar goals ya, target jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Maunya apa? Lalu lihat lingkar satu Anda, ya, lingkar satunya apa. Coba perhatiin, kira-kira lingkar satu kita itu mensupport nggak dalam mencapai goal kita ini? Kalau misalnya ternyata dikit atau apalagi nggak ada, wassalam man, you have to change your lingkar satu. You have to change your people that you hang out with, okay? Try to find people that you hang out with is more supportive to your goals. Okay, so sekian dulu, stay safe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen ya, jangan lupa komen. Jadi biar gue tahu gitu, biar gue dapat masukan. Karena gue suka bingung gue mau ngomong apa ya di video berikutnya gitu ya. Kan pastinya kalau gue ngomongin masalah room ini rate-nya sekian, room ini rate-nya sekian, kan bosan juga gitu kan. Ya oke, gue baru mau ke Balinya tahun depan, dulu gue udah hafal kok rate lu, pasti begitu kan. Jadi marilah kita buat channel ini juga menjadi channel diskusi ya, sama belajar. Bisa aja saya dapat masukan juga. Jadi channel diskusi untuk kita mencapai goal yang lebih baik gitu ya. Saya juga pengen lebih baik dong. Saya nggak mau berhenti di sini. Kalau perlu hotel saya ada 2, 3, 4. Oke, so stay safe baby. Jangan lupa komen.